Pertama-tama saya mengucapkan selamat hari Minggu dan hari Sabat. Kami sampaikan mohon maaf karena ada gangguan listrik sehingga untuk ibadah pagi ini ada keterlambatan dalam memulainya. Namun tidak akan pernah mengurangi makna ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu mari bersama kita akan perhatikan firman Allah bersama-sama dengan hati yang penuh dengan sukacita. Sekalipun Bapak Ibu Saudara semua masih beribadah di rumah masing-masing karena kondisi alam yang memang belum bersahabat dengan kita. Dan kita terus berdoa supaya corona akan segera berhenti dan kembali kita bisa beraktivitas, beribadah seperti beberapa waktu lalu. Mari kita akan melihat kitab Wahyu pasal 3. Kita akan membaca ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Namun yang akan kita perhatikan menjadi tumpuan pembacaan kita ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kitab Wahyu pasal 3, kita akan melihat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan ini menjadi tumpuan kita pada kesempatan pagi hari ini. Dan tema yang akan kami angkat pagi ini adalah menjadi jemaat yang tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Menjadi jemaat yang tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian suara firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Ayat 7 mari bersama kita akan baca di rumah masing-masing. Bersama kami bersama. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Amin. Yang berbahagia sidang jemaat Tuhan yang pagi ini datang dalam ibadah walaupun di rumah masing-masing. Datang beribadah, datang untuk mendengar firman Tuhan dan untuk melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi jemaat yang tetap mengalami pemeliharaan Tuhan. Saya percaya semua sidang jemaat akan bahagia dan senang sekali kalau hidup kita selalu dipelihara oleh Tuhan Yesus. Karena dengan kita dipelihara oleh Tuhan, maka hidup kita menjadi tenang. Kita merasa aman, sekalipun tidak lepas dari pencobaan, bahkan persoalan serta masalah. Seperti halnya ketika tadi kita akan memulai ibadah, tiba-tiba listrik mengalami masalah, khususnya di gereja ini. Namun puji Tuhan, kita bisa memulainya kembali dengan beribadah bersama-sama.
kadang hal seperti ini nggak pernah terpikirkan sebelumnya, Bapak Ibu. Masalah, pencobaan, kadang tiba-tiba datang yang tidak pernah kita sangka. Seperti halnya pengalaman jemaat di Philadelphia. Mereka juga menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupan mereka. Mereka menghadapi pencobaan. Mereka menghadapi tekanan. Bahkan mereka menghadapi aniaya. Di mana hal ini tidak pernah diharapkan oleh jemaat di Philadelphia. Namun demikian, jemaat Philadelphia patut dan layak kita teladani. Karena mereka tidak pernah mundur dalam menghadapi masalah, tantangan, tekanan, bahkan pencobaan. Bahkan hidup mereka semakin tekun dengan Tuhan. Semakin taat dengan Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Jemaat di Philadelphia tahu bahwa Tuhan selalu akan memelihara mereka dalam segala keadaan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kata Philadelphia dari bahasa aslinya, bahasa Yunaninya memakai bahasa Philadelphos. Philadelphos dari dua kata philos dan adeltos. Artinya kasih persaudaraan. Itu makna nama Philadelphia. Philadelphia terletak di Asia Kecil. Dan Philadelphia kota pusat kebudayaan Yunani kuno waktu itu. Kota Philadelphia dikatakan kota yang strategis, berada di jalur utama pos kekaisaran dari Roma ke daerah timur, sehingga disebut pintu gerbang ke timur. Philadelphia adalah kota termuda dari ketujuh kota yang menerima surat dari Yohanes. Dan Philadelphia berada dikelilingi dengan gunung berapi. Sehingga di Philadelphia sering terjadi gempa bumi yang hebat. Dan juga disebut tanah berapi. Tapi yang menarik, sekalipun demikian, tanah di Philadelphia begitu subur luar biasa. Dan mereka menanam anggur. Anggur itu bisa berbuah dengan buah yang sangat luar biasa. Philadelphia juga menghadapi penganiayaan. Namun demikian, jemaat Philadelphia selalu dipelihara dan diberkati Tuhan. Mengalami masalah di tengah-tengah situasi yang tidak baik, dikelilingi dengan gunung berapi. Namun jemaat di Philadelphia selalu dipelihara dan diberkati Tuhan. Mengapa demikian? Karena jemaat di Philadelphia selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selalu menerapkan, selalu menuruti apa yang Tuhan kehendaki. Jemaat Philadelphia, jemaat yang selalu memegang teguh akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan dilakukan, tapi juga firman Tuhan dipegang teguh oleh jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang setia,
tekun, taat dengan Tuhan. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang selalu menuruti, mengikuti kemauan Tuhan, menuruti perintah Tuhan, bahkan selalu menyenangkan Tuhan. Kata menuruti muncul di ayat 8 dan 10, dan itu diambil dari bahasa Yunani. Kata menuruti artinya tereteo, yang bukan hanya menuruti, tetapi tereteo artinya memperhatikan dan tetap menjaga firman Tuhan itu dalam hidup mereka, bahkan dalam hati mereka. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang selalu memegang firman Tuhan, dan itu muncul di ayat 11. Dengan kata memegang dari bahasa Yunani artinya krateo. Krateo artinya memiliki sesuatu yang dapat dipegang dengan cepat, dan itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan dijadikan landasan hidup mereka dalam segala keadaan. Itulah kondisi jemaat Philadelphia, Bapak Ibu. Pemeliharaan Tuhan terjadi, berkat Tuhan dilimpahkan, dinyatakan, karena mereka selalu hidup mengikuti apa yang Tuhan mau dengan ketekunan dan kesetiaan. Lalu yang berikutnya, apakah jemaat Philadelphia saat dipelihara Tuhan, saat diberkati Tuhan, saat dijaga Tuhan tidak mengalami masalah? Mereka menghadapi masalah, Bapak Ibu. Mereka hidup penuh dengan rintangan. Mereka hidup penuh dengan persoalan. Bukan berarti ketika mereka dipelihara Tuhan lepas dari persoalan, lepas dari rintangan. Tidak. Pemeliharaan Tuhan ada, penyertaan Tuhan ada, tetapi jemaat Philadelphia tetap menghadapi rintangan. Dan yang menarik, sekalipun menghadapi rintangan dan masalah, jemaat Philadelphia tidak pernah mundur dari Tuhan. Lalu tantangan apa? Rintangan apa yang muncul, yang diperhadapkan dengan jemaat Philadelphia? Ada dua hal. Yang pertama adalah secara internal, di lingkungan Philadelphia sendiri. Mereka ini adalah jemaat yang memiliki kekuatan, namun kekuatannya itu terbatas. Dan dikatakan ayat 8, kekuatanmu tidak seberapa. Pada kata kekuatan itu dari bahasa Yunani artinya dunamis. Dan itu menjadi ledakan yang luar biasa. Dan itu merupakan sebuah kekuatan, sebuah power yang bisa mengalahkan segala rintangan. Namun saat itu jemaat Philadelphia di hadapan Tuhan, kekuatan itu tidak seberapa. Yang dimiliki kekuatan oleh jemaat Philadelphia di hadapan Tuhan tidak seberapa. Itu sebabnya Tuhan memelihara mereka, Tuhan menjaga mereka. Secara internal, rintangan yang dihadapi oleh jemaat Philadelphia, mereka tinggal di tempat yang kecil, kota yang kecil, yang tidak terlalu mewah. Namun demikian, mereka tidak pernah minder dengan orang-orang yang tinggal di kota-kota besar. Mereka tak menjaga kesetiaan dengan Tuhan. Secara internal mereka diperhadapkan dengan bahaya, karena sekitar mereka dikelilingi dengan gunung berapi. Namun walau demikian, mereka tetap percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Andai kata terjadi bahaya, Tuhan itu selalu menjaga jemaat di Philadelphia. Itu yang pertama.
Lalu yang kedua, rintangan, tantangan secara eksternal bukan dari kalangan Philadelphia, tapi dari kelompok orang-orang yang ada di sekitar sana. Di ayat 9 dikatakan, jemaat Philadelphia ternyata tidak semua menjadi penurut, namun ada sebagian orang yang membangun sebuah kelompok yang tidak memiliki iman yang benar, yang tidak memiliki rohani yang baik, sehingga mereka menjadi komunitas pengacau, Bapak Ibu. Dan kelompok ini adalah kelompok yang suka mencemooh. Kelompok ini adalah kelompok yang menentang Injil. Kelompok ini adalah kelompok yang menentang tentang ajaran Tuhan Yesus Kristus. Dan kelompok ini adalah kelompok yang selalu menuruti keinginan pribadinya dan bukan keinginan Tuhan. Ini tantangan secara eksternal. Bapak Ibu yang kami kasihi, bukan hanya itu Bapak Ibu. Kelompok yang kami maksud tadi, mereka disebut jemaah iblis. Karena sebagian mereka menentang dengan kesetiaan jemaat Philadelphia. Yang mereka setia beribadah, yang mereka setia menyembah Tuhan. Itu ditentang dengan kelompok jemaah iblis. Mereka juga mengeluarkan orang-orang Philadelphia, khususnya orang-orang Yahudi yang sedang menyembah Tuhan, dikeluarkan dari sinagog, tempat di mana mereka sedang berbakti, sedang beribadah. Kelompok jemaah iblis yang tidak lagi menerima ajaran Tuhan, yang tidak lagi menerima firman Tuhan, ini dimungkinkan mereka secara lahiriah menjadi orang Yahudi. Namun sesungguhnya mereka bukan bangsa Israel sejati. Pekerjaannya mengacau, pekerjaannya menentang firman Tuhan, pekerjaannya menentang orang-orang yang sedang menyembah Tuhan. Itulah disebutkan jemaah iblis. Lalu ketika orang-orang Philadelphia, jemaah di sana menghadapi rintangan seperti itu, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Apa yang mereka perbuat? Yang pertama, jemaat Philadelphia tetap menjaga kasih persaudaraan. Tidak membenci, tidak menjauhi orang yang menjahati, tidak menjauhi orang yang berbuat jahat, tetapi jemaat Philadelphia tetap menjaga persaudaraan. Sehingga kata philos adeltos, kata kasih persaudaraan, itu tetap dijaga oleh jemaat-jemaat di Philadelphia. Sekalipun kelompok itu menyakiti mereka, sekalipun kelompok itu melukai mereka, sekalipun kelompok itu membuat hati daripada orang-orang Philadelphia merasa tidak nyaman, tapi jemaat Philadelphia selalu merangkul mereka, mengasihi mereka, hidup dalam persaudaraan. Sikap yang kedua yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia saat menghadapi rintangan secara internal bahkan eksternal, ayat 8 dan ayat 10, jemaat Philadelphia tetap menuruti firman Tuhan. Tetap menuruti firman Tuhan. Itu yang mereka lakukan Bapak Ibu. Luar biasa. Yang ketiga, yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia saat menghadapi pencobaan dari jemaah iblis, saat menghadapi tantangan, rintangan, saat diapit dengan gunung berapi, jemaat di sana tidak pernah menyangkal nama Tuhan. Mereka selalu mengakui bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan, Tuhan satu-satunya Allah, Tuhan satu-satunya sumber keselamatan dalam kehidupan mereka. Itu yang ketiga. Yang keempat yang dilakukan jemaat Philadelphia,
saat menghadapi rintangan, mereka tetap setia, tekun kepada Tuhan, setia berdoa, setia membaca firman Allah, setia melakukan firman Tuhan, setia beribadah, setia memuji Tuhan, setia untuk mengasihi orang-orang yang berbuat jahat kepada mereka, termasuk orang-orang yang baik kepada mereka. Yang kelima, saat jemaat Philadelphia menghadapi rintangan tantangan, mereka terus memegang firman Tuhan. Itu dipegang, firman itu dipegang Bapak Ibu. Dan tidak pernah melepaskan firman dalam kehidupan mereka. Yang keenam Bapak Ibu, saat jemaat Philadelphia menghadapi rintangan tantangan yang begitu luar biasa, jemaat Philadelphia selalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apakah ini bukan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu? Hal ini perlu kita teladani bersama. Hal ini perlu kita lakukan bersama. Sehingga dengan demikian pemeliharaan Tuhan itu tetap ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi, kondisi, keadaan yang tidak baik, kekuatan kita terbatas, lingkungan kita di mana kita tinggal, mungkin ada orang yang tidak baik dengan kita. Tetapi kewajiban kita adalah merangkul mereka, mengasihi mereka, mendoakan mereka, memberkati mereka. Dan kita harus tetap melihat Yesus Tuhan kita sebagai Allah yang luar biasa. Dan harus tetap kita sembah dan kita muliakan. Lalu yang berikutnya, setelah jemaat Philadelphia melakukan 6 hal saat menghadapi rintangan, saat menghadapi pencobaan, saat dianiaya, saat menghadapi situasi lingkungan yang tidak baik. Dan mereka melakukan yang begitu luar biasa, amat luar biasa. Ada berkat apa yang mereka dapatkan? Yang pertama Bapak Ibu, ayat 7b dan ayat 8a. Yang pertama, Tuhan membuka pintu berkat bagi jemaat di Philadelphia. Dikatakan ayat 7, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ayat 8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagi yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Katakan amin Bapak Ibu. Haleluya. Ini luar biasa. Tindakan yang dilakukan oleh jemaat Philadelphia dinilai Tuhan sangat mulia. Sehingga di situ Tuhan mendatangkan pintu berkat. Pintu dibuka oleh Tuhan untuk mengalirkan berkat. Kalau kita bisa seperti jemaat Philadelphia, maka usaha, pekerjaan, karya, perjuangan studi anak-anak kita, perjuangan hidup kita, enggak akan pernah sia-sia Bapak Ibu. Karena apa? Karena Tuhan itu memelihara kita. Sehingga kita enggak perlu takut lagi. Kita enggak perlu khawatir lagi. Kita enggak perlu gelisah lagi. Karena Tuhan itu memelihara kita, menjaga kita, membuka pintu berkat untuk kita. Percayalah Bapak Ibu, usaha kita ini diberkati Tuhan. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Cita-cita anak-anak kita yang akan sekolah, yang akan bekerja, yang akan kuliah, semua diloloskan Tuhan, semua disertai Tuhan, semua diberkati Tuhan. Sehingga tidak ada seorang pun yang kecewa. Karena apa? Tuhan tidak pernah mengecewakan anak-anaknya yang setia. Seperti jemaat Philadelphia yang selalu dibukakan pintu berkat oleh Tuhan. Pintu kebahagiaan oleh Tuhan. Berkat yang kedua, ayat 10 dikatakan,
Tuhan Yesus memberi perlindungan kepada jemaat Philadelphia. Dilindungi, dijagai, sehingga dikatakan ayat 10, karena engkau menuruti firman-Ku, kata Tuhan, untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun, kata Tuhan, akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Hari-hari ini, bulan-bulan ini, seluruh dunia diperhadapkan dengan COVID-19. Ratusan negara mengalami hal yang sama seperti bangsa kita Indonesia. Ini situasi, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita hidup seperti jemaat di Philadelphia, Tuhan gak akan pernah membiarkan kekuatan kita yang tidak seberapa itu lemah. Kekuatan kita akan semakin ditambah Tuhan. Kekuatan kita akan semakin dilipat gandakan oleh Tuhan. Karena apa? Saya tahu dan percaya Bapak Ibu semua yang di rumah pasti akan menambah jam-jam doa kepada Tuhan. Menambah jam-jam waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di situ muncul kekuatan yang luar biasa. Muncul berkat yang tidak pernah diduga. Karena kita menambah waktu-waktu kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Berkat yang ketiga, ayat 12 dan ayat 13. Tuhan memberikan penghargaan kepada jemaat di Philadelphia. Ayat 12, ayat 13 berkata seperti ini. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Ayat 13. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Luar biasa. Berkat yang ketiga, Tuhan memberi penghargaan yang luar biasa kepada jemaat di Philadelphia. Dijadikan apa? Soko guru. Luar biasa Bapak Ibu. Namanya tidak akan pernah terhapus. Dan itu penghargaan dari Tuhan. Kuncinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, jadilah seperti jemaat Philadelphia yang tetap menjaga kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Menjaga kasih kita, hubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan sama. Walau mungkin ada orang-orang yang pernah menyakiti kita. Kita rangkul mereka, kita doakan mereka, kita berkati mereka. Dan yang kedua, kita harus tetap menuruti firman Tuhan. Jangan menuruti kemauan kita. Yang ketiga yang dilakukan jemaat Philadelphia, tetap tekun dan setia kepada Tuhan. Sekalipun harus menghadapi pencobaan. Sekalipun harus berhadapan dengan jemaah iblis. Sekalipun harus dikelilingi dengan gunung berapi. Tapi mereka tetap setia dan tekun kepada Tuhan. Kunci yang keempat, jemaat Philadelphia tetap memegang firman Tuhan. Itu yang mereka pegang dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang Tuhan katakan itu yang mereka lakukan. Dan yang kelima,
Jemaat Philadelphia tidak pernah menyangkal Tuhan. Enggak pernah protes dengan Tuhan. Enggak pernah mundur dari Tuhan. Enggak pernah menjual Tuhan. Tapi mereka tetap setia dengan Tuhan. Dan yang keenam Bapak Ibu, jemaat Philadelphia tetap melakukan apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Saya percaya kalau kita semua sebagai jemaat Tuhan mau belajar seperti jemaat di Philadelphia, maka pemeliharaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Perlindungan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut dengan situasi. Jangan pernah takut dengan kondisi yang mencekam. Jangan pernah takut karena kekuatan kita terbatas. Namun percayalah dengan sesuatu yang terbatas, keadaan yang terbatas, ekonomi yang terbatas, pendapatan yang terbatas, maka Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan Yesus yang tidak terbatas akan hadir memberkati kita, hadir untuk memberi pemeliharaan kepada kita, hadir untuk mencukupi kebutuhan kita, hadir untuk membela kita, hadir untuk menolong kita, hadir untuk menyelamatkan kita, hadir untuk memberikan kesehatan kepada kita, bahkan umur panjang diberikan kepada kita semua. Amin. Mari bersama kita berdoa. Kita akan menyembah Tuhan. Saya akan menaikkan doa syafaat pada kesempatan pagi hari ini.